Selanjutnya, Desa, kabar soal jumlah korban meninggal dunia akibat tabrakan kereta feeder Wush dan minibus di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat diketahui bertambah, di mana korban tewas kini dikabarkan berjumlah 5 orang. Korban atas nama Syakila Lisdia Putri yang mendapatkan perawatan intensif di ruang khusus IGD dari Kamis malam mengalami kondisi kritis. Jumat pagi, korban Syakila dinyatakan meninggal dunia setelah diupayakan pertolongan. Ya, korban mengalami kategori cedera berat pada bagian kepala. Sebelumnya, satu unit minibus berpenumpang 6 orang tertabrak kereta api feeder KCJB Wush di titik perlintasan Sepidang tanpa palang pintu Kampung Sumur Bor, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Kamis siang. Yang satu anak Ratih Anggreni umur 13 tahun sampai sekarang memang masih dalam pengawasan ketat karena cedera kepala berat juga ya, keadaannya memang juga kurang baik ya. Dalam pemantauan ketat di IGD, kenapa di IGD memang kita semua tim sudah turun di sana ya, dari dokter spesialis, dokter umum, perawat dan semuanya, dan di sini masih dalam pengawasan ya, pemberian obat-obatan dan infus melalui injeksi. Ya, bisa kita akan perbarui informasi mengenai korban tabrakan feeder Wush dan minibus. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Bi Universe, ada Algi Gifari. Selamat malam Algi, bagaimana kabar mengenai bertambahnya korban meninggal dunia? Kita tahu menjadi 5 orang. Sebenarnya separah apa kemudian luka yang diderita oleh korban ini? Baik, selamat malam Tesar. Dapat saya sampaikan terkait kecelakaan lalu lintas yang menimpa satu unit minibus yang tertabrak oleh kereta api feeder pengumpan kereta cepat Jakarta Bandung di titik perlintasan Sebidang tanpa palang pintu yang ada di daerah Cilame, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Kemarin hingga kini korban sebelumnya ada 3 orang, dan pada hari kemarin sore pertama 1 dan pagi tadi 1 orang kembali dinyatakan meninggal dunia atas nama Syakila Lisdia Putri berumur 5 tahun. Dan untuk kondisi yang menyebabkan para korban meninggal ini kebanyakan mengalami luka berat di bagian kepala, terlebih pada saat kejadian saya sempat melihat jika para korban tersebut terjepit oleh bagian kendaraan mobil yang sudah cukup ringsek, dan warga dan pihak kepolisian yang mengevakuasi korban pun sempat cukup kesulitan untuk mengeluarkan para korban tersebut, begitu besar. Baik, artinya bahwa hingga saat ini masih ada satu korban yang masih dirawat karena mengalami luka ya, Algi. Dan juga bisa dikabarkan juga bagaimana kemudian kondisinya? Baik, untuk satu korban yang saat ini masih dalam penanganan intensif dari pihak RSUD Cibabat Kota Cimahi ini, menurut informasi terbaru yang saya dapatkan tadi, jika korban yang bernama Ratih berumur 13 tahun tersebut kini mendapat perawatan medis dan kini sudah tidak ada di ruang IGD, namun sudah dipindahkan ke ruang ICU. Begitu, karena masih belum sadarkan diri dan kondisinya pun masih cukup kritis, begitu besar. Oke, artinya satu korban masih dalam kondisi kritis, dan apakah ada informasi juga terkait dengan para korban yang sudah meninggal dunia ini? Apakah sudah dijemput oleh pihak keluarga untuk dimakamkan? Ya, baik, terkait para korban yang meninggal dunia sendiri, sejak kemarin sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Terlebih para korban, yakni para penumpang yang kemarin meninggal 4 orang, dan 1 diantaranya supir tersebut, 3 diantaranya pagi tadi sudah dikebumikan oleh pihak keluarga, tepatnya di Desa Galanggang, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, di mana ketiga korban yang meninggal tersebut dimakamkan di satu tempat dengan 3 lubang. Dan untuk korban yang meninggal tadi terakhir, yang merupakan cucu dari Ibu Neneng Resmiati yang merupakan korban yang meninggal
juga sudah dibawa dan dikebumikan oleh orang tuanya yang berbeda dengan pemakaman Ibu Neneng, begitu Tessa. Baik, terakhir lagi, apakah ada kelanjutan? Ini kan kita tahu bahwa feeder ini kan artinya bahwa secara reguler jalur ini akan digunakan. Apakah kemudian ada informasi mengenai akankah ada palang untuk mengantisipasi kejadian serupa? Ya benar Tesar, untuk mengantisipasi adanya hal serupa terjadi kembali, memang sebetulnya pihak dari pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebelumnya setelah saya konfirmasi kepada pihak Dinas Perhubungan, jika pihak Kabupaten Bandung Barat di pertengahan tahun ini telah menyampaikan permohonan atau pengajuan untuk pemasangan palang pintu di titik sebidang perlintasan yang hingga saat ini belum juga dipasang. Baik, Namun baik. untuk Artinya, tapi belum terrealisasi begitu ya Algi ya. Kita harapkan bersama bahwa ini segera direalisasikan sehingga tidak terjadi hal-hal yang sebenarnya bisa kita cegah. Terima kasih Algi atas informasi yang telah disampaikan.